ini saya ke pelayanan kedua sore ini, masuk jam 2 ya, dari hutan sawit nih. Jalannya luar biasa ya, ini nih bersama bapak yang baik hati, anak Tuhan yang baik hati. Mereka antarkan saya nih ya. Ya, lanjut terus. Ke pelayanan Bapak Guru Injil, Bapak Sitorus ya. Jadi melewati jalan hutan sawit ya. Nah, nih. Doakan saya, doakan terus supaya semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Ini ada perkampungan nih ya. Ya, sedang ada di rumah Bapak Budi yang baik hati bersama dengan Ibu kekasih Tuhan. Ibu yang baik hati sedang menjamu saya hari ini. Sebelum berangkat ke pos pelayanan kedua, saya undang minum. Udah Pak? Aduh, terima kasih. Ini dia Bapak Budi yang baik hati nih. Bapak ini ibadahnya luar biasa, berjuang betul dari tempat ini ke gereja. Ada berapa kilo Pak? 12 kilo. 12 kilo selama 11 tahun. Waduh, luar biasa. Bayar harga betul demi sorga, cari Ini ibadah. jalannya enak, dulu parah kali. Ayo Pak, depan kita. Luar biasa. Jadi kami singgah dulu nih di rumah Bapak kekasih kita. Ini kami ya dengan TV juga. Oh iya ya. Wah, oh betul kan TV ya? Iya. Sekalian ya? Ini kan apa, tukang jahit? Oh, Ibu tukang jahit ya? Enggak, aku tukang jahit. Kalau ibu sih angon sapi. Oh. Luar biasa. Kasih Tuhan melawat umat-umatnya. Jadi Honda saya tadi itu dia. Roda 2 sudah diperbaiki sama Bapak Budi. Karena rantainya agak kendor. Ya, Tuhan berkati, Pak. Jadi dukung terus dalam doa untuk perkembangan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil. Ya, selagi masih hidup, bekerja untuk Tuhan. Amin. Dalam berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur di waktu yang indah ini Roh-Mu masih menggiring kami, Roh-Mu masih mendorong kami mendatang ke dalam rumah Tuhan, beribadah di waktu-waktu dunia yang ada sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya yang terpenting di atas ibadah kami. Kami mau mendengar firman-Mu yang adalah isi hati-Mu, yang adalah perkataan-perkataan-Mu yang jauh lebih penting nilainya dari segala-galanya, yang akan membawa kami kepada kekekalan, yang akan mempertemukan kami dengan Engkau sebagai Yesus kepala gereja. Kami sidang jemaat-Mu, kekasih-kekasih-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan berkati persiapan hamba-Mu, Tuhan menolong memberkati sehingga kami semua dilawat kerjakan oleh Roh-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan berkati sidang jemaat-Mu, kekasih-kekasih-Mu, kaum bapak ibu muda-mudi remaja juga. Tuhan menolong memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Orang percaya bersama katakan amin.
Silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala Sidang di tempat ini bersama Ibu sebagai Gembala Sidang di Jemaat Gereja Pentakosta 3B. 3B Pak ya? Oh, Siasam Batas ya. Maaf saudara ya, maaf. Siasam Batas ya. Kami ucapkan terima kasih buat kedatangan jemaat Tuhan, orang-orang muda yang sungguh energik luar biasa ya. Biar semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Supaya kita diberkati, ya diberkati Tuhan, ya tentu kita harus datang ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan, Tuhan hadir untuk berbicara kepada kita. Dan sebelum saya berbicara menyampaikan firman Tuhan, saya perkenalkan diri. Ya, nama saya Bismarlin Raja Guguk. Ya, anak dari Bapak Pendeta Daerah kita M. Raja Guguk yang ada di Pekanbaru. Ya, dan saya sudah berkeluarga ya. Saya sudah berkeluarga dan istri saya orang Cina Kepulauan. Ya, Pulau Nias ya. Jadi istri saya Boru Zebua. Dan anak saya sudah 3. Yang pertama Philadelphia, yang kedua Tirsa Juwita, yang ketiga Paul Nathan Raja Guguk. Dan saya percaya di dalam Tuhan kita semua bersaudara. Amin. Yang jauh jadi dekat, yang dekat makin dekat. Haleluya. Ya, jadi mungkin untuk pertama kali saya berdiri di depan Bapak Ibu yang kukasihi dalam Tuhan dan sahabat-sahabat orang-orang yang masih muda dan remaja-remaja yang masih energik. Untuk pertama kalinya saya berdiri di tempat ini. Mari kita izinkan Tuhan bekerja. Ya, kita buka hati kita untuk mendengar firman Tuhan supaya seperti pujian kita tadi, kita menjadi jemaat yang berkemenangan. Ya, supaya orang-orang muda juga menjadi orang-orang muda yang berkemenangan. Tentu kita berkemenangan itu kalau kita datang pada Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, kita tidak akan berkemenangan. Justru kita akan tenggelam. Apa saudara? Tenggelam. Kalau bahasanya saya tenggelam apa? Hah? Haleme. Haleme ya? Iya ya? Haleme. Oh ya, itulah itu. Ya, saya, istri saya Boru Nias dan saya belajar sedikit-sedikit. Dan memang masih sedikit yang dapat. Jangan dibilang kayak mananya Bapak ini istrinya orang Nias, nggak pandai bahasa Nias. Saya sudah bisa, tapi sedikit-sedikit ya. Kalau kita mau maka, maka kita. Ya, mari kita dengar firman Tuhan hari ini. Kita lihat dulu dahsyatnya kuasa Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Demikian kata firman Tuhan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Yesus Kristo, ya kan? Ya, dia mau memberikan kemenangan bagi umat-umat Tuhan. Dia mau menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang menang. Tentu kemenangan kita bukan karena kekuatan kita, tapi itu syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sesungguhnya di luar Yesus kita kalah. Apa saudara? Di luar Yesus nanti banyak manusia neraka kekal. Di luar Yesus nanti banyak manusia akan binasa di dalam dosanya. Maka ketika kita datang kepada Yesus, dosa kita diselesaikan di dalam Yesus. Amin. Maka saya percaya jemaat Tuhan, ya, bisa ya? Bisa? Mantap ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, tidak ada dosa yang tidak terselesaikan di dalam Yesus. Yang penting Alkitab surat Roma katakan, dengan mulut kita mengaku, dengan lidah kita mengaku, maka kita dibenarkan. Amin. Amin. Tentu ketika Yesus sudah mati bagi kita,
Karena dosa-dosa yang kita perbuat ini membuat kita menjadi orang yang berkemenangan, orang yang harusnya dihukum tidak dihukum, orang yang harusnya masuk neraka masuk surga. Itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Jadi kalau ada yang masih hidup dalam dosa, selesaikan dosamu dengan Yesus. Amin. Supaya kita sampai ke surga. Mak tahu lagu ini? Di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa surgamu, aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Mau Bapak Ibu ke sana? Kita mau ke sana, makanya kita kumpul ini. Ya. Kita mau ke sana, makanya saya datang. Saya mau ke sana, makanya saya harus sampaikan firman Tuhan. Saya harus melayani karena tujuan saya mau jumpa dengan Yesus di surga. Jadi nanti kalau Yesus datang, kita jumpa bertatap muka dan berkata, "Selamat datang Yesus." Tapi nanti orang-orang berdosa di luar Yesus, mereka akan takut berjumpa dengan Yesus. Mereka akan stres, mereka akan lari ke dalam gua-gua dan berkata, "Gua-gua, gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami." Kenapa? Karena mereka tidak sanggup melihat kedatangan Tuhan. Maka jemaat Tuhan di tempat ini jangan ada lagi yang hidup dalam dosa. Amin. Ya, selesaikan dosanya. Haleluya. Supaya kita sama-sama pergi ke sana. Dan itu hanya bisa diselesaikan di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Maka kalau kita udah jadi anak Tuhan, kita harus berglori bagi Tuhan. Anak Tuhan itu nggak ada yang malas memuji Tuhan. Anak Tuhan itu nggak ada yang malas bernyanyi. Anak Tuhan itu nggak ada yang malas bertepuk tangan. Tapi anak Tuhan itu hatinya meledak-ledak. Bersuka sukacita. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Karena kita berkemenangan di dalam Yesus. Maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan Yesus menebus kita dari dosa-dosa, maka Tuhan menyediakan upah bagi saya dan saudara. Dan upah kita tadi saya katakan adalah surga. Jadi uang yang kita kantongi itu bonus. Jadi pakailah uangmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pakailah uang untuk menjaga kesehatan. Untuk apa saudara? Jangan ada lagi yang merokok terus 24 jam merokok. Padahal anak Tuhan udah ditebus, udah diselamatkan. Jangan lagi merokok. Karena katanya rokok itu membunuh. Contoh begini, di sini ada lubang. Saya lihat lubang. Lubang besar. Dalamnya 10 meter. Lubang. Lalu saya maju ke depan. Saya jalan. Kira-kira saya bagaimana? Mati saya. Di rokok itu kan dibikin merokok membunuh. Tapi masih banyak orang masih tetap merokok. Udah dibaca merokok membunuh, sampai dibikin di situ gambarnya udah berlubang kerongkongannya. Tapi masih diisap rokoknya. Jangan sampai berlubang di sini dulu baru bertobat. Amin. Jadi kalau ada uang, gunakan uangnya untuk memuliakan Tuhan. Kasih persembahan yang terbaik, kasih ucapan syukur sama Pak Gembala. Pak Gembala, aku baru gajian, ini berkat sedikit. Jangan langsung beli Samsung. Nanti paru-parunya bocor. Kalau kamar mandi aja bocor kita stres. Gak ada air, gak bisa mandi. Apalagi kalau paru-parunya bocor. Kasihan. Amin. Jadi pandang ada upah. Maka
dalam, ya mari kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, kita ada tujuan, ada upah di depan kita. Maka jadi anak Tuhan itu anak Tuhan yang serius. Ya, 1 Yohanes 9 ayat 9. Anak Tuhan harus anak Tuhan yang serius. Jika, ya mari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka kita perlu dalam ayat yang ke-8. Mari kita naik ayat ke-8, kita lihat. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi kalau ada yang berdosa, cepat-cepat minta ampun. Haleluya. Haleluya. Supaya kita sampai ke surga. Yang mau ke surga angkat tangan dua-dua. Wah, ini malaikat-malaikat semua senyum di surga. Ai, itu anak-anak Tuhan itu suka ke surga itu, Tuhan Yesus. Nah, kalau mau ke surga, bereskan dosa. Nggak boleh ada dosa yang disimpan tuh. Apalagi ada dosa ditaruh di bawah tempat tidur. Apalagi ada dosa itu disimpan di dompet. Apalagi ada dosa disimpan di hati. Nah, itu nggak boleh tuh. Itu nanti neraka itu. Kasihan tuh. Nanti dibakar itu 24 jam. Maka dosa harus diselesaikan. Dalam 2 Yohanes 1, Tuhan memperingatkan kita harus waspada. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 9. Boleh saya dibantu adik Enola, boleh? Ya. Ya, tidak memiliki Allah. Orang kalau masih hidup di dalam dosa, sekalipun dia ibadah, dia tidak memiliki Allah. Tetapi yang melangkah keluar, tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, hidupnya tidak berubah. Sudah 5 tahun jadi orang Kristen, hidupnya tidak berubah. Dia tidak memiliki Allah. Artinya orang keluar dari Yesus, neraka menjadi bagian hidupnya. Makanya kekristenan itu keseriusan. Amin. Jadi ibu-ibu Kristen yang serius. Bapak-bapak juga jadi kaum bapak anak Tuhan yang serius. Orang-orang muda juga jadi orang muda yang serius. Tinggal di dalam ajaran Kristus. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Amin. Artinya ada surga. Jadi tentang pengikutan ini, Tuhan harapkan kita bukan hanya ikut-ikut Tuhan, tapi kita ikut Tuhan sambil kita mulai berubah. Haleluya. Haleluya. Supaya indah ikut Tuhan. Supaya indah jadi orang Kristen. Supaya indah ketika kita beribadah, kita mengalami kebahagiaan yang sebenarnya. Supaya jangan kita kehilangan upah. Supaya kita jangan yaitu melangkah keluar dari ajaran Kristus. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-8. Ayat 8, waspadalah. Katakan waspadalah. Ya. Ini waspada maksudnya berjaga-jaga ini. Jadi sama seperti kalau di rumah. Kalau semua orang pergi, kita harus waspada. Yang tinggal di rumah harus waspada. Tidak boleh lengah-lengah. Kalau dibilang mamanya perhatikan rumah, maka si anak harus waspada. Kenapa disuruh perhatikan itu rumah? Kenapa disuruh waspada? Supaya jangan masuk pencuri. Maka dikatakan waspadalah.
supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapatkan upahmu yang sepenuhnya. Supaya kita nggak sia-sia beribadah. Amin. Supaya Bapak Gembala nggak sia-sia berdoa pagi, siang, malam. Tuhan berkati jemaatmu yang ada di Siasam. Siasam Batas Tuhan. Bapak pembela sidang suami istri, orang-orang muda, kaum bapak, kaum ibu, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, tapi jemaat harus waspada. Jangan nanti Bapak Gembala berdoa, Tuhan berikan jemaat ini kesehatan, tapi kerjanya minum tuak terus, nggak sehat, sakit. Waspadalah. Jadi berjaga-jagalah. Kalau Tuhan nanti datang, kita bersuka-cita berjumpa bersama Dia. Maka jangan main-main ikut Tuhan. Amin. Jangan main-main. Serius. Ada sikap waspada. Ada sikap berjaga-jaga. Jangan sampai tanganku salah, Tuhan. Jangan sampai mulutku berdosa, Tuhan. Jangan sampai kakiku melangkah kepada dosa. Jangan sampai hatiku berdosa. Maka dia berjaga-jaga, menjaga diri. Waspada. Diajak kawannya, ayo kawan, gak usah ke gereja. Dia waspada, gak, aku ke gereja. Ke gereja, Bapak Gembala sudah datang. Hei kawan, ngapain kau ke gereja? Capek udah sore kawan, bagus kita jalan-jalan ke ujung batu kawan. Aku tidak, aku pokoknya harus gereja. Itu orang yang berjaga-jaga. Kenapa kita harus waspada? Ada upah yang mau kita terima. Ini contoh nih, seperti contoh ini upah itu saudara. Ini upah nih Tuhan sudah sediakan. Lalu kita disuruh berjaga-jaga supaya upah itu datang. Kalau kita nggak berjaga-jaga, upah itu bisa hilang. Kalau kita nggak serius, kalau kita nggak betul-betul kasih hati ikut Tuhan, upah itu bisa hilang. Maka dikatakan tadi, jangan melangkah keluar dari ajaran Kristus. Amin. Jangan tinggalkan Yesus gara-gara uang. Jangan tinggalkan ibadah gara-gara gajian, kawan. Amin. Jangan melangkah keluar dari ajaran Kristus. Sebab hanya di dalam Yesus Tuhan rencanakan kita diberkati di bumi ini, dan kita diberkati sampai ke sorga. Itu hanya di dalam Yesus. Maka kita lihat saudara, apa itu ajaran Kristus? Mari kita lihat dalam 2 Yohanes 1 tadi ayat yang ke-6. Ya, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Mari Dek. Ya. Ya. Iya. Dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menuruti perintahnya. Dan inilah perintahnya itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi di dalam Yesus, di dalam Kristus itu ada kasih. Amin. Ya, hanya di dalam Yesus ada kasih. Kalau di luar Yesus, membunuh itu boleh. Nah, kita lihat tuh jenderal bintang 2, kaya raya, ya, katanya Kristen, tapi Kristennya KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ajudannya sendiri, ya, dia begitu kejam, dia begitu tega membunuhnya, sehingga si Joshua ini mati di rumah dinasnya. Karena dia banyak uang,
Dia bisa atur semua. Itu bukti-bukti bahwa manusia itu kalau di luar Yesus akan selalu mengerjakan apa yang Tuhan benci. Maka saya katakan hanya di dalam Yesus kita diajar mengasihi. Amin. Amin. Masih saling mengasihi. Masih bisa bernyanyi, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kalau di luar Yesus, kalau di luar Yesus membenci, di luar Yesus membunuh, di luar Yesus tidak berdamai. Tapi di dalam Yesus, katakan di dalam Yesus, ada kasih, kasih mesra. Amin. Masih mesra? Ibu-ibu masih mesra? Ini dunia sekarang banyak rusak sekarang, ibu-ibu sama bapak-bapak nggak mesra lagi. Tapi kalau di dalam Yesus, makin tua makin mesra. Amin. Kau jangan dekat-dekat kau. Tengok gigimu itu udah tinggal 2. Malu kali aku. Ku cari aja yang baru. Itu bukan di dalam Kristus. Itu di dalam setan. Di dalam apa? Tapi kalau di dalam Yesus, jangan keluar dari ajaran Kristus. Jangan keluar dari kasih. 1 Yohanes katakan Allah itu adalah kasih. Jadi anak-anak Tuhan harus ada kasih di dalamnya. Amin. Harus mengampuni. Harus memaafkan. Coba lihat dulu kanan kirimu. Kawan, kita harus mengasihi. Amin. Jangan tegang-tegang. Nanti saya bingung mau bilang apa ini. Semua mukanya seperti ini. Gak ada yang senyum. Anak Tuhan itu kalau dalam Yesus senyumnya itu manis. Walaupun hitam, jelek, kalau ada Yesus jadi manis. Kopi itu hitam. Iya kan? Kopi hitam. Hitam. Tapi karena ada gula di dalam, yang hitam itu pun jadi manis. Jangan udah hitam, gak ada Tuhan kau jelek. Jangan udah jelek, enggak mengasihi Yesus, tambah jelek. Jangan keluar dari ajaran yang telah kami sampaikan, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Amin. Amin. Jadi apa itu ajaran Kristus? Ajaran Kristus adalah supaya kita hidup menuruti perintahnya, yaitu tinggal di dalam kasih. 1 Korintus 13. Kita lihat kasih. 1 Korintus 13. Kita lihat tuh kasih. Ya, karena ini kan pertama kali saya datang ke sini. Jadi biarlah ini menjadi salam perkenalan kita di dalam kasih Tuhan. Amin. Nanti di lain waktu bisa datang lagi. Ya. Yuk coba kita lihat 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat yang keempat ya. Keempat. 1 Korintus 13 ayat 4 ya. Ayat keempat. Kasih itu apa saudara? Sabar. Jadi kalau ada dalam Yesus, jemaat harus jadi jemaat yang sabar. Contohnya tadi kan saya terlambat. Lewat jam 2 aku tak sabar. Itu dalam Yesus. Jadi kalaupun ada salah-salah pujiannya karena di dalam Yesus, sabar, udah nggak apa-apa, belajar terus ya. Itu kasih di dalam Yesus itu sabar. Jadi bapak-bapak pun banyak sabar sama ibu-ibu.
Ya, apalagi ibu-ibu yang kerjanya gini-gini terus bangun tidur udah begini. Ya, kami bapak-bapak ini harus banyak belajar sabar ya Pak ya. Ya, harus banyak belajar sabar. Saya pun sampai sekarang banyak belajar sabar. Apalagi kebalikannya, bapak-bapak gini-gini terus sama istrinya. Ya, banyak sabar kalau ada Yesus dalam kita. Tapi kalau langsung marah-marah, lempar gelas, lempar piring, lempar cangkul, itu bukan Yesus, setan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Mana tahu ada di sini yang tukang-tukang cemburu. Nggak boleh. Cemburu itu dosa tuh. Hanya cerita suaminya dengan tetangganya sebentar langsung marah sendirinya. Kenapa kau cerita-cerita ke situ? Kau nggak jaga perasaanku ya? Padahal tetangganya datang mau pinjam uang 50.000. Jangan ada yang cemburu. Apalagi cemburu udah cemburu buta lagi. Nah itu hancur lah itu mereka rumah tangga. Banyak rumah tangga rusak gara-gara dosa dibonceng. Suaminya dibonceng sama perempuan lain rupanya karena jumpa di jalan. Si perempuan ini, bapak kenapa jalan? Oh ayo sebentar ya. Aku antar. Karena kebetulan rumahku ke sana. Dilihat, kenapa kau bonceng-bonceng itu? Aduh, rusak saudara. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Anak Tuhan gak ada yang sombong. Amin. Ya, ia tidak memegahkan diri. Kalau bukan karena aku, mana bisa ibadah orang. Oh, itu sombong. Tapi kalau nggak aku mimpi pujian semati itu lemas semua. Itu sombong itu. Di dalam Yesus nggak ada yang sombong. Amin. Oh, nggak mantap singer itu. Apa itu suara singer itu? Kayak kaleng-kaleng. Dengar baik-baik. Yang seperti itu manusia sombong. Manusia sombong itu tempatnya neraka. Katakan neraka. Mana tahu ada yang sombong. Nggak ada yang sombong di sini. Saya lihat dulu dari wajahnya. Waduh, wajahnya ini orang-orang baik semua. Kasih itu tidak sombong. Teruskan ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya. Jadi kalau di luar Yesus, ini kebiasaan dunia, tidak sopan. Pakaiannya pun pakaian kekurangan bahan. Banyak baju-baju cantik tapi selalu baju-baju gantung dibeli. Banyak baju perempuan yang lengannya sampai ke sini tapi harus yang kayak gini dibeli. Dan yang repotnya dipakai lagi kayak gede. Lalu dia memuji Tuhan dengan bajunya seperti ini sambil angkat tangan. Itu tidak sopan. Maka kalau anak Tuhan datang ke gereja pakai baju yang bagus-bagus. Amin. Sampai ke sini. Tangan pakai segini. Kasihan nanti Bapak Gembala. Kasihan bapak-bapak ini. Tapi pakai rok segini. Ada lagi orang Kristen beli baju suka beli yang bolong-bolong. Tuhan, dipakai lagi ke gereja. Betul? Mulai nanti kalau ada bajumu yang bolong-bolong, jual itu. Jual. Kalau nggak tega kau menjual, bakar. Kalau nggak tega membakar, serahkan sama ibu gembala supaya ibu gembala yang bakar. Jangan kau bilang, Pak Pendeta ini mahal loh ku beli. Aduh Pak Pendeta berapa bulan aku gajian baru ku beli ini. 500.000 ku beli. Yang jelas kalau nggak sopan, bakar. Amin. Itu bukan anak Tuhan. Tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Dia tidak pemarah. Tidak apa saudara? Tidak pemarah. Masih ada yang pemarah. Saya masih mau marah. Tapi bukan pemarah. Pemarah itu artinya marah-marah terus. Nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, bangun tidur langsung marah. Kalau gara-gara salah kita dimarahin, ya wajib lah. Contohnya terlambat jemaat, Bapak Gembala marah. Kenapa kau Bapak terlambat? Tak boleh begitu ya. Iya Pak Gembala. Karena salah ya dimarahin. Apalagi anak-anak nih ya, kalau kalian dinasehati orang tua karena kalian salah, bilang maaf Pak. Jangan bilang apa, kenapa rupanya? Apa? Jangan. Itu nggak di dalam ajaran Kristus. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah itu tuh. Jadi di dalam ajaran Kristus itu ada perdamaian. Amin. Harus berdamai. Amin. Jangan lagi disimpan-simpan. Jangan simpan-simpan itu kesalahan orang lain di hatimu. Apalagi udah kau simpan di hatimu, kemana-mana kau bawa. Kau simpan terus. 1 tahun, 2 tahun kau simpan. Coba simpan itu ikan asin terus di dalam kulkas itu. Simpan terus, simpan terus. Nanti dia ulatan, bau, maka korban satu rumah. Jangan simpan kesalahan orang lain. Kalaupun orang lain salah, ampuni dia. Amin. Kenapa kita harus mengampuni? Karena saya lebih dulu diampuni Tuhan. Langsung minta ampun. Bapak ampun ya. Nah ampun. No bro, ampun. Haleluya. Jangan simpan kesalahan orang lain. Coba teruskan ayat yang ke-6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi anak Tuhan itu kalau di dalam Yesus selalu sukacita. Mau panas sukacita, mau hujan sukacita, mau nggak gajian sukacita, apalagi kalau gajian pasti lebih sukacita. Jangan kalau nggak gajian semangat, kalau gajian nggak sukacita. Supaya jangan tahu Pak Pendeta kita gajian. Tetap suka? Kan kita mau berkemenangan. Kemana kita mau menang kalau kita kehilangan sukacita? Coba lihat orang kalau mau pergi kerja, kalau dia sudah malas itu nggak ada obatnya. Batuk pilek ada di apotek. Tapi kalau malas nggak ada obatnya. Selain mati aja. Maka pemalas disuruh belajar sama semut. Coba kita malas. Mau ke mana menang? Malas ke gereja. Ke mana mau menang mengalahkan rokok kalau ke gereja pun malas-malas? Kemana mau mengampuni orang lain kalau ke gereja, datang gereja, enggak datang gereja, dia tidur di samping gereja di rumah sambil bersiul, sambil telepon dengan kawan-kawannya, jemaatnya, gembalanya sedang khotbah, dia hanya dengar-dengar dari gereja. Malas itu enggak ada obatnya selain kita bertobat. Amin. Supaya kita mendapatkan upah. Sekalipun terjadi ketidakadilan, tetap sukacita. Harga sawit makin turun Pak Pendeta, aku tetap sukacita. Itu yang betul. Kalau aku mobil baru datang sukacita, itu biasa. Sepatu baru, sukacita, datang ke gereja jalannya. Supaya apa? Supaya seluruh mata melihat. Itu biasa. Karena baru beli cincin yang baru 5 gram. Lalu dia ibadah tiba-tiba, haleluya. Haleluya. Yesus baik. Lalu semua mata melihat, itu biasa. Tapi ketika
ketika keuangan habis, anak Tuhan harus tetap bisa sukacita. Amin. Sakit tetap suka. Amin, Ibu. Ibu berapa Ibu? Kula diberkati Ibu ya. Datang sukacita. Pandang pada Ibu. Tuhan mau beri upah. Jangan keluar dari ajaran Kristus. Tetap semangat, tetap bersatu hati, tetap pandang pada Yesus. Amin. Jangan pandang pada masalahmu, pandang pada Yesus. Pandang pada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang pada Yesus. Anak-anak bandel-bandel, pandang Yesus. Saya dulu bandel. Jadi saya melayani di tempat Bapak Pendeta Giawa. Jadi saya lupa menyaksikan, memperkenalkan diri. Lalu Bapak Pendeta itu menyaksikan, memperkenalkan saya. Jadi Pak Pendeta Giawa itu sudah saya anggap seperti abang kandung. Karena dulu dia di depan kami. Ya. Dia sampaikanlah. Katanya dulu saya bandel. Ku ingat-ingat kayaknya aku nggak bandel. Lalu Pak Giawa bilang, aku lebih tahu. Karena mulai kecil dia bersama-sama dengan aku. Aku lihat ketika dia nangis. Lalu Pak Giawa katakan, dia ini bandel. Sudah nggak mau jadi hamba Tuhan. Saya pernah mengalami stres, frustasi, nggak ada semangat lagi ikut Tuhan. Lalu saya jualan. Apa saudara? Jualan. Jadi saya sempat dulu bisnis kuliner, jual ini, jual ini, bikin beca. Orang kan ngomong dari pagi sampai malam. Jualan tiap hari. Tapi rupanya rencana Tuhan lain. Tuhan sedang mendidik saya. Ya. Dan akhirnya saya ambil keputusan untuk mau melayani Tuhan. Dan saya mulai melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku aku melayani Tuhan. Tapi rupanya saya menghadapi pergumulan besar. Pergumulan apa? Antara hidup dan mati. Saya diancam, nggak bisa lagi melayani. Kami nggak mau lagi dilayani Bapak Pia. Padahal hanya 2-3 orang yang nggak mau, yang lain masih mau. Waktu itu saya stres berat, tapi Bapak daerah selalu katakan banyak berdoa. Lalu siang, malam kami bersama istri dan anak-anak selalu menyembah Tuhan. Karena ada pergumulan yang besar, kami selalu bernyanyi. Mau tidur malam berdoa dulu. Saya angkat pujian, Yesus kau anugerah terindah dalam hidup sambil tangan main gitar. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesona. Sambil saya ingat persoalan itu, saya berkata, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Semakin saya ulang-ulang, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis. Semakin saya ulang, semakin air mata saya menetes kencang. Karena waktu itu saya nggak bisa buat apa-apa lagi selain saya berlutut di hadirat. Saya mendoakan orang-orang yang berbuat tidak senonoh, yang berbuat sesuatu, ya saudaraku, di luar Kristus. Saya doa. Mujizat Tuhan terjadi. Tiba-tiba mati itu orang.
Dia nggak bisa tidur, nggak bisa berdiri, nggak bisa kerja, nggak bisa duduk, nggak bisa terlentang. Kerjanya harus jalan-jalan terus. Lalu istrinya dan anak-anaknya bilang, ayo Pak, ayo Ma, kita panggil Bapak Pendeta. Lalu mereka panggil saya bersama istri. Kami pergi membawa gitar. Waktu itu jam 12, setengah 12 malam kami bawa gitar, hujan rintik-rintik. Kami pergi mendapati jemaat ini dan kami berdoa, haleluya. Ku mau cinta Yesus, ganti lagu-lagunya. Ya Abah, ganti lagi saya doakan. Menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Akhirnya dia tidur mau. Lalu saya bilang, dia tidur dia. Amin, amin. Kami pulang ya. Sampai beberapa kali seperti itu, tapi ya rupanya dia harus mati. Dan situasi itu nggak membuat saya gentar. Bapak bilang jangan lawan ya, kalian berdoa banyak-banyak. Lalu dia pakulah pintu depan gereja dengan kayu karet. Pak, dia paku pintu samping. Saya dengar di tokonya kuat. Wah, terkejut saya. Bapak pendeta bilang jangan lawan, biarkan situ berdoa kalian, berdoa. Kami terus hanya berdoa, setiap malam kami doa. Saya sebutkan namanya Bapak Sianu, Tuhan lah iya Tuhan. Ada Bapak Laya di sini? Ada? Hah? Oh, iya. Laya di sini anak-anak Tuhan yang mau hidup dalam kasih. Amin. Laya di sana, men. Laya di sini anak Tuhan yang mau hidup dalam kasih. Karena mulai saya lihat pelayanan ini enggak berkurang-kurang ini jemaat, luar biasa. Tetap bertahan dalam kasih Tuhan. Dia paku itu pintu depan, dia paku itu pintu samping. Kami berdoa. Setiap malam kami sebut bersama istri namanya. Setiap saya bilang Yesus kau terbaik, ku ingat dia paku pintu depan gereja. Ku bilang Yesus kau terbaik, menetes. Setiap malam seperti itu. Rupanya Tuhan buka jalan. Tiba-tiba mobilnya terbakar bersama-sama dengan dia di dalam mobilnya. Tapi nggak mati. Puji Tuhan dia belum mati. Karena marga ya Pak? Karena marga di sini. Oh iya. Puji Tuhan. Ya, kita doakan supaya dia bertobat. Amin. Saya gambarkan supaya kita hidup dalam kasih Tuhan. Jadi hormati gembala. Amin. Bapak Ibu hormati. Mereka ini adalah orang yang berjuang dalam Tuhan. Tinggalkan rumah, kesibukan, melayani tanpa gaji. Saya lah, siapa yang gaji saya? Tuhan yang gaji saya. Mana ada gaji kami dari si Jokowi? Satu bulan gaji kami nggak jelas. Ibu-ibu masih enak, gajinya jelas. 31 hari. Gajinya 31 hari, tapi nominal jumlah uangnya nggak jelas. Ya, satu bulan ya bisa 500.000, anak aja 3 dapat jajan 5.000 satu orang udah kurang. Tapi kami tetap suka cita. Maka hargai gembalanya, amin. Hormati, haleluya. Hormati. Saya dua. Wih, rupanya terbakar mobilnya. Dan mobilnya ini adalah mobil untuk ekonomi rumah tangga. Tapi selalu kita doakan dan jangan kita doakan supaya dia dipulihkan Tuhan. Amin. Saya nggak pandang kepada situasi itu. Saya pandang terus pada Yesus. Saya berdoa terus pada Yesus. Saya nggak dibolehkan lagi melayani di sana. Bukan karena saya mencuri, bukan karena saya berzina, bukan karena saya selingkuh, bukan. Tapi karena ketika dia dengar firman, dia mengeraskan hati, dia benci sama saya. Tapi saya selalu berdoa untuk dia. Saya bilang, Tuhan buka pintu, tolong kami Tuhan, tolong. Akhirnya dibuka Tuhanlah pintu di sana. Lalu kita mulailah pelayanan di sana.
Dan jemaat di sana sudah ada sekitar 12 kakak. Dimulai dari 2 kakak. Jemaatnya ya masih cantik-cantik bunga di sini juga, udah ada beton baru. Tadi waktu saya ke toilet saya lihat toilet baru udah cantik kali. Nanti kalau bapak ibu datang ke tempat saya lihat toiletnya, saudara bisa pingsan kalau nggak di dalam Tuhan. Tapi kalau di dalam Tuhan, saudara bisa tinggalkan uang di sana. Saya dan istri semangat terus melayani. Jadi istri tadi pagi dia melayani sekolah minggu, dan sekarang Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Daerah ada melayani di sana. Doakan kami, amin. Supaya tetap semangat, kita satu dalam Tuhan, walau jauh, tapi selalu dekat di hati. Amin. Doa, akhirnya Tuhan jawab. Bukankah demikian Simon Petrus? Ketika murid-murid ada di tengah-tengah danau, murid-murid ketakutan dan melihat Yesus berjalan di kejauhan dan mereka nggak kenal. Lalu mereka berkata, ada hantu. Hantu, Yohanes bangun, Filipus bangun, ayo ada hantu, lari. Lalu Yesus bilang, jangan takut, ini aku. Petrus heran. Simon berkata, Tuhan, kalau kau itu, suruh aku ke sana. Ketika Simon berkata kepada Yesus, Yesus katakan, oke Simon, ayo sini. Ayo, sini. Pandangan Simon kepada Yesus, karena dia percaya Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Ibu, bapak, ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Yesus bisa berjalan di atas air? Karena dia adalah Tuhan semesta alam. Seluruh alam tunduk di bawah kakinya. Tapi yang luar biasa, Simon, si nelayan, si tukang tangkap ikan, tiba-tiba jalan di atas air. Amin. Dia jalan di atas air. Dengan gagah dia memandang kepada Yesus yang depan. Yesus katakan, ayo sini Simon, sini. Lalu Simon mulai keluar dari sampannya, dari perahunya, dan melangkah mendekati Yesus. Dan dia lihat Yesus ada di sana. Dia nggak takut karena siapa yang dia lihat, Yesus. Dia nggak curiga karena siapa yang dia lihat, Yesus. Dia nggak khawatir karena siapa dia lihat, Jemaat, kalau lihat Yesus kau nggak akan pernah takut. Jangan lihat penyakit itu. Aduh, Bapak Pendeta, kamu sakit gula. Jangan lihat ya. Yesus bilang, Simon, sini. Lalu Simon mulai berjalan, dia melangkah, dia turun, dia melangkah. Ajaib. Saudara mau melangkah di atas air? Saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Simon itu mengalami mujizat Tuhan. Tiba-tiba dia berjalan di atas air dan dia mendekati Yesus. Tapi ketika Simon berjalan di atas air, dia mulai rasakan tiupan mulailah bulu tangannya berdiri semua. Mulailah dia rasakan dingin. Mulai dia takut. Dan ketika dia takut, dia mulai panik. Dia mulai lihat ke bawah. Rupanya dia ada di atas air. Alkitab katakan ketika dia memandang kepada air itu, ketika dia mulai rasakan tiupan angin yang kencang, dia tidak lagi memandang kepada Yesus. Tiba-tiba dikatakan, Simon mulai dia tenggelam. Saya pernah lihat orang tenggelam, saya yang ketakutan. Bayangkanlah Simon tenggelam, orang-orang satu perahu itu dia mati.
Saya lihat di YouTube ada anak kecil tenggelam di kolam pancing. Saya sambil melihat YouTube ini, hatiku ketakutan. Belum jatuh dia dekat lagi. Sampai dia jatuh. Bayangkan betapa paniknya kawan-kawannya. Simon langsung tenggelam. Dan dia berkata, "Guru, tolong! Guru, tolong!" Kenapa dia tenggelam? Karena dia tidak lagi memandang kepada Yesus. Jemaat, tetap pandang pada Yesus. Jangan pandang kepada sekeliling. Jangan pandang kepada situasi. Ketika kau mengalami mujizat Tuhan, tetap pandang pada Yesus. Ketika engkau mengalami kesembuhan, tetap pandang pada Yesus. Amin. Ketika uangmu mulai diberkati Tuhan, tetap pandang pada Yesus. Amin. Ketika harga sawit turun, tetap pandang pada Yesus. Maka ketika itu Tuhan menolong dan berkata, "Hai Simon Petrus yang kurang percaya." Untung Simon masih ingat ini, sehingga dia yang aturannya mati menjadi hidup kembali. Haleluya, haleluya. Berharaplah pada Yesus. Bensin sudah naik, BBM sudah naik. Jangan pandang itu, mahal kali. Seliter 10.000. Nanti stres. Sekarang sedang terjadi kesukaran besar. Dunia sedang ketakutan. Ekonomi dunia sedang goncang. Akan terjadi kesukaran. Orang akan susah cari kerja. Orang akan susah cari makan. Tapi kalau kita pandang pada Yesus, mujizat Tuhan selalu Tuhan sediakan. Haleluya. Waspadalah. Tinggallah di dalam ajaran Kristus. Tinggallah di dalam kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau memberkati kita. Orang tua makin gemuk, makin segar. Anak-anak mulai dari kandungan diberkati Tuhan. Orang-orang muda cita-citanya diberkati oleh Tuhan. Ketika kapan? Pandang terus pada Yesus. Ada upah Tuhan sediakan. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu.